Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susianti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Rembang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pemenuhan kebutuhan belajar anak. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan guru adalah yang pertama, membuat tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. 3. Menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang keempat, menyusun RPP berdiferensiasi. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Banyak cara untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu A. Guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. 1. Kesiapan belajar murid bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, cepat. 2. Berdasarkan minat siswa. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Adapun tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat antara lain: A. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. B. Mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. C. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. D. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. 3. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada gara-gara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut adalah beberapa contohnya: lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. B. Menerapkan 3 strategi diferensiasi dengan tepat. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menentukan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. 3. Melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. 4. Melakukan asesmen. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak.
Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan harus berpihak pada anak. Guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat anak itu sendiri, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak dengan nilai dan perannya harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan ekosistem sekolah dan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mampu menganalisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam upaya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, guru perlu memiliki visi yang jelas mengenai murid dan masa depan. Dalam merumuskan visi guru penggerak harus melalui inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kaitannya dengan modul 1.2 yaitu upaya-upaya mengoptimalkan terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid secara optimal. Modul 1.4 Budaya Positif. Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, sopan santun, berkebinekaan, dan tanggung jawab. Kaitannya dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana jika didukung dengan lingkungan dan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.